teman-teman, dan selamat malam untuk Mbak Ayu. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kita membuat suatu media planning project dengan menggunakan brand Eiger. Lanjut. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada Anggita Berlian dengan NIM 023, ada Octavia Sela dengan NIM 148, dan ada Indah Adelia Putri dengan NIM 151, serta ada Radeva Osteo dengan NIM 163, dan saya sendiri dengan NIM 165, dan yang terakhir ada Gabriel Pasca dengan NIM 030. Next. Selanjutnya di sini ada background di brand Eiger. Eiger adalah brand perlengkapan dan pakaian outdoor. Berbagai jenis perlengkapan outdoor termasuk tas, ransel, tenda, sleeping bag, pakaian outdoor, sepatu, alat-alat hiking dan camping, serta aksesoris-aksesoris yang diperlukan untuk petualangan di alam terbuka. Produk-produk Eiger itu dirancang untuk berbagai jenis kegiatan seperti hiking, mendaki gunung, berkemah, mendaki tebing, dan lain sebagainya. Eiger didirikan di Indonesia dan telah populer karena perlengkapan outdoor dan pakaiannya berkualitas tinggi. Didirikan pada tahun 1994 oleh Ron Lukito dan Robin Lukito di Bandung, Indonesia. Nah, karena fokus pada inovasi dan kualitasnya ini, brand Eiger sering melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produk-produknya. Walaupun dimulai di Indonesia, brand Eiger ini telah memperluas cakupan geografisnya. Produk-produk Eiger sekarang dijual di berbagai negara di Asia Tenggara, dan brand Eiger telah memperoleh pengakuan internasional. Brand Eiger juga aktif dalam mendukung berbagai kegiatan dan komunitas petualangan, menjadi sponsor untuk acara-acara outdoor, perlombaan petualangan, dan organisasi yang mendukung gaya hidup aktif di alam terbuka. Ini telah membangun hubungan kuat dengan komunitas petualangan, dan seiring dengan pertumbuhannya, brand Eiger juga menerima beberapa penghargaan dan pengakuan di industri outdoor. Oke, lanjut. Selanjutnya produk yang kita gunakan yaitu Eiger MS Lawrence Jacket. Yaitu jaket Eiger adalah pilihan pertama bagi para petualangan yang mencari perlindungan optimal dan gaya serbaguna. Dengan konstruksi tahan air 3 lapis, sirkulasi udara, dan daya tahan yang sangat baik. Jaket segala cuaca ini adalah teman setia bagi pecinta alam, pendaki, dan siapa saja yang mencari keseimbangan sempurna antara performa dan gaya. Harga jaket Eiger Parasut ini juga berkisar Rp2.899.000 dengan harga yang tergolong terjangkau untuk jaket pecinta alam serta dengan kenyamanan dan 3 lapis yang diberikan. Next. Selanjutnya ada fitur dari Eiger MS Lawrence Jacket, yaitu yang pertama ada anti air tingkat tinggi, sirkulasi udara optimal, bahan yang tahan lama, desain yang serbaguna, dan terakhir banyak kantongnya. Next. Bahan yang digunakan oleh Eiger MS Lawrence Jacket ini yaitu bahan tekstil yang waterproof, serta dilengkapi dengan ventilasi resleting di area ketiak. Jaket hardstyle ini melindungi dari hujan dan salju untuk memastikan tetap dalam kondisi yang aman, kering, dan bebas lembab. Selanjutnya itu ada kelebihannya lagi dengan dilengkapi saku dada dengan resleting water resistant serta saku di bagian dalam jaket dapat menyimpan peralatan di tempat yang aman dan mudah terjebak. Lanjut. Lalu untuk objektifnya dari media planning project brand Eiger ini, kita mempertahankan dan meningkatkan brand loyalty dari brand Eiger kepada audiens atau konsumen yang memang sudah termasuk pelanggan setia Eiger itu sendiri. Next.
Lanjut, di sini ada analisis SWOT. Pertama adalah strength, kualitas produk yang baik karena memakai bahan 100% polyamide, yaitu face material, backing, insert face material. Lalu brand Eiger ini juga sudah ada sejak tahun 1989 dan dapat dipesan secara online melalui e-commerce online. Lalu produk Eiger ini juga sudah diekspor ke Singapura, Malaysia, Brunei, dan Jerman. Jaket ini juga memiliki banyak multifungsi seperti ventilasi dan water resistant. Dan weakness-nya yang pertama adalah harga produk relatif mahal karena produk yang digunakan Eiger ini sudah terjamin dan sudah teruji, maka harga yang dipasarkan Eiger lumayan terjangkau. Lalu counter dan showroom yang mayoritas berada di kota-kota besar dan produk ini tidak cocok untuk dipakai kegiatan sehari-hari karena produk ini didesain untuk konsumen yang suka berpetualang. Lalu belum menyediakan garansi untuk produksi produk selain tas dan jam. Lanjut. Dan opportunity-nya yang pertama adalah konsumen yang mulai menggemari mendaki gunung, camping, dan lain-lain, dan konsumen yang lebih mementingkan kualitas daripada harga, bentuk geografis Indonesia yang mendukung banyak kegiatan lintas alam. Lalu threat-nya adalah banyak produk ilegal yang mencantumkan brand Eiger, dan banyaknya pesaing yang menjual produk adventure selain Eiger, yaitu Calibre, Consigna, Aftech, dan Array. Next. Untuk riset quest-nya ini secara spesifik yang bakal dibahas itu dari segi politikal, ekonomik, lalu teknological, lalu ada social culture dari brand Eiger itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada politikal, di mana upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis untuk menjaga setiap brand-brandnya yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai salah satu brand di Indonesia. Sehingga brand Eiger telah diakui keberadaannya oleh pemerintah di mana pengimplementasiannya undang-undang tersebut bertujuan untuk yang pertama memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka, lalu kedua mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan insentif bagi pencipta untuk menciptakan karya baru. Lalu ketiga, melindungi hak moral pencipta dan memastikan integritas karya mereka untuk tidak rusak. Lalu untuk ekonomiknya, dalam faktor ekonomi yang dihasilkan dari Eiger pada tahun 2022 kemarin terbilang cukup stabil, di mana hal itu dibuktikan dari inflasi pertukaran dan naik turunnya ekonomi kelas menengah yang tidak terlalu naik pesat dan juga turun jauh. Dengan demikian, brand Eiger telah mencapai angka 84,1% penjualan sehingga cukup mengambil peran dalam menaikkan perekonomian nasional. Next. Untuk teknologikalnya sendiri, brand Eiger itu menggunakan teknologi media massa dengan menampilkan produknya di media sosial serta mereka juga melakukan transaksi jual beli secara online melalui e-commerce. Lalu untuk social culturalnya sendiri, di mana mereka menargetkan generasi Z yang memang saat ini itu tumbuh bersama dengan teknologi dan tidak terlepas dari keberadaan internet serta media sosial. Sehingga brand Eiger memaksimalkan promosi penjualan mereka dengan menggunakan platform media yakni TikTok, Instagram, Twitter, e-commerce, dan lain sebagainya untuk menghasilkan promosi penjualan produk yang signifikan. Next. Kongres tersebut di Eiger kompetitor, yaitu salah saya didirikan pada untuk Consigna sendiri didirikan pada 1999. Sendiri Eiger pada hubungan di mana ini memfokuskan dan pendekatan dalam produksi dan material mereka. Untuk karya sendiri mereka menggunakan pemahaman lokal di mana mereka lebih pemahaman tentang konsumen lokal dan kondisi. Untuk ini menggunakan dukungan terhadap komunitas ekspedisi dan aktivitas outdoor. Namun
ekspedisi dan aktivitas outdoor dapat dilihat dari sponsor atau dukungan mereka terhadap acara-acara tertentu atau kegiatan outdoor. Untuk Kitty punya nah, itu tuh bisa bereaksi pada keringat dan menurunkan suhu badan penggunanya. Maka dipastikan sirkulasi udara pada jaket tersebut sudah benar-benar baik. Untuk Are sendiri, pada jaket gunung pria Venture Are Outdoor Gear menggunakan bahan taslon polyester dan single fleece yang membuat tubuh tetap hangat. Dan dengan bahan ini cocok digunakan pada kegiatan outdoor seperti camping, hiking, maupun kegiatan sehari-hari. Untuk Consina sendiri, menggunakan bahan soft shell yang tahan terpaan angin dan Duratex yang anti air, sekaligus breathable dan dilengkapi inner berupa polar fleece yang dapat menjaga tubuh tetap hangat. Untuk audiens sendiri, mereka tiga-tiganya ini dengan audiens kelamin pria dan wanita, dimana kalau untuk Eiger sendiri menggunakan pencinta aktivitas outdoor tersebut tuh fokus pada pembentukan persepsi berdasarkan reputasi merek dan kualitas produk. Sedangkan Are fokus pada konsumen yang mencari nilai ekonomis. Untuk Consina sendiri, konsumen melihat dengan anggaran terbatas. Untuk range of authority sendiri, Eiger tuh lebih ke ekspedisi dan pendaki gunung. Untuk Are, untuk penggunaan aktivitas outdoor umum. Sedangkan untuk Consina, untuk pemula dalam aktivitas outdoor. Kita melihat rating tapi menggunakan Shopee, di mana rating mereka 4,9.50 dari Eiger. Untuk Aris sendiri 4,9.50 dari 795.300 followers, dan sedangkan Consina 4,7.50 dari 265.000 followers. Next. Selanjutnya ada segmentasi pasar dari brand Eiger sendiri. Dari brand Eiger sendiri terdapat 6 segmentasi pasar. Yang pertama, analisis segmentasi geografis. Segmentasi dari segi geografis Eiger sudah masuk ke seluruh kawasan Indonesia serta ke seluruh mancanegara. Lalu ada analisis segmentasi demografis, yaitu segmentasi usia Eiger membidik segmen generasi dewasa. Untuk segmentasi jenis kelamin, Eiger lebih dikhususkan kepada kaum lelaki. Untuk segmentasi pendapatan, Eiger menargetkan untuk kalangan menengah ke atas. Lalu ada analisis segmentasi psikografis. Yang pertama itu ada gaya hidup. Segmentasi dari produk Eiger ini adalah diposisikan pada gaya hidup petualangan berdasarkan filosofi dari logo Eiger yang bermakna roh dari petualangan dunia. Lalu ada kelas sosial, yaitu produk Eiger memiliki segmentasi untuk kelas sosial menengah ke atas, dilihat dari harga produk yang cukup tinggi. Lalu ada analisis segmentasi perilaku. Eiger selalu mementingkan kenyamanan konsumen, seperti jaket Eiger ini memiliki kualitas yang tinggi dan terpercaya. Bahan yang nyaman untuk digunakan di semua medan telah membuat konsumen menjadi begitu loyal dan antusias terhadap produk Eiger. Konsumen dari produk ini dapat dikatakan bahwa hanya mereka orang-orang yang berminat akan beraktivitas dan berpetualang di alam terbuka saja. Lalu ada analisis targeting. Target dari pasar Eiger adalah konsumen dari kalangan menengah ke atas, karena dilihat dari produk Eiger, harga satu jaket Eiger dimulai dari 2.899.000. Jaket Eiger parasut ditujukan untuk para petualang, pendaki gunung, penggemar camping, penyelam, pecinta alam, dan siapapun yang mencari lapisan luar yang handal serta berkualitas untuk petualangan di alam terbuka. Lalu ada analisis positioning. Produk ransel Eiger diposisikan sebagai suatu produk ransel untuk lelaki yang memiliki gaya hidup berpetualang dan beraktivitas di alam terbuka. Selanjutnya, Berikutnya ada target audience persona. Di sini itu ada salah satu konsumen yang bernama Yusuf Habibi.
Umurnya 22 tahun dan dia seorang barista domisili Malang. Personality traits-nya sebagai laki-laki muda yang humoris, pekerja keras, dan petualang, salah satu hobi Yusuf adalah mendaki gunung. Dengan rekan-rekannya, ia sangat menyukai alam dan sering menikmati hari weekendnya untuk berpetualang ke tempat-tempat yang berkaitan dengan alam. Kesenangannya pada alam mengharuskan ia untuk selalu menyiapkan serta memperhatikan segala perawatan pendakian yang berkualitas demi mendukung hobinya. Buying behavior. Demi memenuhi hobinya, ia harus membawa peralatan dan muatan yang cukup banyak sehingga perlu peralatan-peralatan pendakian yang mumpuni, berkualitas, dengan harga terjangkau. Lanjut. Lalu untuk media consumption atau habit, kebiasaan masyarakat dalam internet dan media sosial, yaitu yang pertama ada presentasi jumlah pengguna internet dan media sosial pada tahun 2023 di Indonesia seperti yang terlihat di bagian kanan tersebut, di mana total populasi di Indonesia ini sebanyak 276,4 juta. Lalu perangkat mobile mereka yang terhubung dengan internet itu ada 353,8 juta atau 128% dari total populasi. Untuk penggunaan internetnya itu terdapat 212,9 juta atau 77% lebih dari total 77% dari total populasi. Untuk pengguna media sosial aktif itu terdapat 167 juta atau 60,4% dari total populasi. Lalu, untuk persentase kebiasaan pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu yang bervariasi dan dapat dilihat seperti yang terpampang jelas pada gambar di sebelah kanan. Yaitu yang pertama, waktu rata-rata setiap hari dalam penggunaan internet di Indonesia itu sebanyak 7 jam, 42 menit. Lalu untuk rata-rata setiap hari, waktu melihat televisi, broadcasting, streaming, dan video tentang permintaan, itu sebanyak 2 jam, 53 menit, atau naik 1,8% dari sekitar 3 menit. Lalu untuk rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial, melalui perangkat apapun, itu menghabiskan waktu 3 jam, 18 menit. Untuk rata-rata setiap hari waktu menghabiskan musik itu menghabiskan waktu 1 jam, 37 menit. Untuk rata-rata setiap hari masyarakat dalam bermain game itu menghabiskan waktu 1 jam 15 menit. Next. Nah, untuk penggunaan media yang paling sering digunakan pada tahun 2023, khususnya bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana yang telah didatakan oleh Data Hoodsite, itu berdasarkan data yang dipampang di sebelah kanan itu, terdapat media WhatsApp di Indonesia yang sebanyak 92,1% dari jumlah populasi. Lalu penggunaan Instagram di Indonesia sebanyak 86,5% dari jumlah populasi. Lalu ada penggunaan Facebook di Indonesia sebanyak 83,8% dari jumlah populasi. Penggunaan TikTok di Indonesia sebanyak 70,8% dari jumlah populasi dan beberapa media yang berada di bawahnya. Next. Selanjutnya ada media selection PSO. Yang pertama ada Ads, yaitu Instagram Ads dan TikTok Ads. Yang kedua ada share, yaitu media sharing site dan social forum. Yang ketiga ada earn, yaitu review atau recommendation, repost, share, dan mention. Dan yang terakhir ada own, yaitu Instagram dan TikTok. Next. Lanjut. Selanjutnya ada key message, yaitu Save Earth with Erigo. Jadi brand Eiger ini dikenal sebagai brand yang sangat ramah lingkungan. Selama progresnya
kita juga melakukan lebih ke Save Earth with Erigo. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan konten pilar. Konten pilar ini sebagai fondasi dari konten plan yang akan kami jalankan. Yang pertama, pilarnya berupa produk, promotion, community, dan tips and gimmick. Role-nya yang produk adalah membuat sebuah postingan dan video, lalu promotionnya yaitu promosi iklan berupa informasi yang dibutuhkan oleh konsumen, lalu community-nya adalah memberikan sebuah keistimewaan pada konsumen, dan tips and gimmick-nya adalah memberikan sebuah informasi mengenai tips dan trik mengenai edukasi. Lalu topik yang kita ambil di produk adalah konten berupa desain, foto, dan video untuk memperkenalkan produk kita pada konsumen agar semakin loyal. Lalu pengenalan produk, soft selling, promosi jenis produk. Lalu yang promotion ada promosi produk secara berkala di prime time menggunakan platform Instagram dan TikTok. Lalu ada special day event adalah pemberian diskon pada hari-hari tertentu. Di konten plan kita membuat hari-hari tertentunya pada hari Minggu saja. Lalu di community adalah memberikan diskon pada member Eager yang khusus dan memberikan keistimewaan pada member Eager agar dapat menumbuhkan loyalitas konsumen. Lalu yang di tips and gimmick memberikan tips dan trik tutorial produk seputar pengalaman yang ada di alam, lalu giveaway dan challenge, storytelling, sharing pengalaman dari beberapa influencer mengenai pengalaman yang ada di alam. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai content plan dari project media brand Eager yang dimiliki oleh kami. Yaitu yang pertama, di sini kami menargetkan setiap minggunya itu terdapat 4 postingan, di mana tanggal 1 Desember itu melalui media Instagram dengan selecting media feeds, lalu pilar produk, di mana konsepnya itu nanti posting gambar menarik produk dengan caption yang memperkenalkan keunggulan jaket parasut Eiger. Dengan image visual seseorang pecinta alam yang sedang mengenakan produk jaket, shot kamera dari depan. Lalu copy visualnya itu pengenalan produk jaket secara detail beserta kelebihan dan keunikan dalam pemakaiannya. Lalu untuk tanggal 2 Desember, medianya sendiri kami memposting di media Instagram dengan selecting media reels, pilar produk. Lalu konsepnya itu gimana? Konsepnya itu cerita singkat tentang sejarah dan filosofi di balik brand Eager, di mana image visualnya itu visual video tentang pengetahuan mengenai sejarah dan filosofi brand Eager hingga dapat berdiri sampai saat ini. Untuk copy visualnya sendiri itu menceritakan sejarah awal mula brand Eager. Lalu yang ketiga itu untuk 3 Desember dengan media TikTok dan selecting media itu video dengan pilar promotion, keunggulan produknya, di mana konsepnya itu menjelaskan mengenai keunggulan produk Eager, dan visual image-nya itu nanti visual video yang menampilkan bagian-bagian keunggulan dari produk ini. Lalu untuk copywriter-nya itu deskripsi keunggulan jaket parasut Eager mulai dari faktor ketinggian, faktor medan, faktor cuaca, dan faktor lokasi. Lalu untuk 5 Desember kami mempostingnya di Instagram dengan selecting media reels, pilar tips dan gimmick dengan konsep pengalaman influencer, di mana visualnya nanti itu visual seseorang influencer yang sharing pengalaman atau review dengan menggunakan produknya, dan copy visualnya itu menjelaskan mengenai kisah inspiratif seseorang influencer setelah pemakaian jaket dalam pendakiannya. Lalu untuk di week kedua pada tanggal 8 Desember kami mempostingnya di TikTok dengan selecting media video, lalu pilar produk,
dengan konsepnya bagikan testimonial pelanggan yang puas dengan produk Eiger Jacket Parachute, di mana visualnya nanti itu visual video dengan menampilkan testimoni atau review produk dari para pelanggan. Untuk copywriting-nya itu testimonial pelanggan pecinta Eiger yang memakai jaket parasut untuk mengungkapkan kenyamanannya setelah memakai jaket parasut Eiger. Lalu untuk tanggal 10 Desember, yaitu special day event, di mana nanti kita mempostingnya di Instagram dengan menggunakan feeds dan pilar promotion, yaitu konsepnya memberikan penghargaan atau diskon khusus bagi mereka yang berbagi pengalaman mereka, di mana nanti visualnya itu gambar teks yang berisi penghargaan untuk pelanggan yang berbagi pengalaman mereka yang sudah membeli dan menggunakan produk jaket MS Lawrence diskon khusus. Lalu untuk copywriting-nya itu ucapan selamat bagi mereka yang telah berbagi pengalaman mereka setelah memakai jaket parasut dengan pemberian penghargaan atau diskon. Lalu untuk tanggal 12 Desember, kami mempostingnya di Instagram dengan selecting media feeds dan pilar produk, di mana konsepnya itu mengajak pengguna untuk membagikan foto mereka menggunakan jaket parasut Eiger. Dengan visual gambar, mengajak pengguna untuk membagikan meon mereka dengan produk ini. Lalu copywriting-nya itu mengajak pengguna Eiger yang memakai jaket parasut Eiger untuk memposting foto pengalaman baru dalam pemakaian jaket parasut itu. Untuk tanggal 14 Desember, kita akan mempostingnya di Instagram dengan selecting media feeds, lalu pilar promotion dengan konsepnya mengadakan kontes foto dengan hadiah yang menarik, di mana visual gambarnya nanti itu mengajak pengguna untuk membagikan mod mereka dengan produk ini dengan memberikan hadiah yang menarik. Lalu copywriting-nya itu mengajak kontes foto bagi pecinta Eiger dengan memakai jaket parasutnya untuk meraih hadiah menarik dari Eiger. Lalu Lanjut untuk week ketiga. Lalu untuk week ketiga itu, Week ketiga kita, sorry ya, bagian saya. Untuk week ketiga kita post untuk Instagram dengan Reels dan bertujuan untuk tips dan gimmick, di mana konsep postingannya berupa video tutorial tentang cara membersihkan dan merawat jaket parasut dengan visual image, di mana ada seseorang yang memberikan bagaimana cara merawat produk ini dengan disertakan video langkah-langkah membersihkan produk ini secara sederhana. Untuk hari berikutnya kita mengadakan special event di mana kita posting pada Instagram Reels dengan tujuan promosi dengan pengenalan jaket Eiger yang terbuat dari bahan daur ulang, di mana visual image-nya kita menggunakan seseorang menggunakan untuk video menunjukkan manfaat dari penggunaan untuk visual seseorang dengan menggunakan video untuk memperkenalkan bahwa produk tersebut terbuat dari bahan daur ulang. Untuk postingan berikutnya kita menggunakan platform TikTok, di mana kita upload video dengan tujuan konten pilarnya produk. Konsepnya kita menggunakan manfaat kegunaan pemakaian produk jaket terbaru, di mana copy visualnya berupa seseorang menggunakan video untuk menunjukkan manfaat dari penggunaan produk tersebut. Untuk hari berikutnya kita menggunakan postingan Instagram dengan feeds, di mana kita juga memberikan mengumumkan flash sale dengan potongan harga khusus untuk jaket parasut, di mana kita menggunakan copy visual dengan gambar pemberitahuan adanya giveaway dengan potongan harga menarik untuk pembelian produk tersebut. Dan yang berikutnya kita menggunakan Instagram feed, di mana konten pilarnya bertujuan untuk community, di mana konsepnya buat diskon atau diskon khusus member, di mana copy visualnya kita menggunakan gambar dengan pemberitahuan adanya diskon potongan khusus member. Untuk berikutnya Instagram Reels, kita menggunakan konten pilar promotion dengan konsep menawarkan paket hemat dengan pembelian lebih dari satu jaket,
di mana konten visualnya kita menggunakan seseorang menggunakan video dengan memberikan referensi lebih dari satu produk tersebut dengan maksud mengenalkan paket hemat. Untuk hari berikutnya, kita juga ada special di event di mana kita mengupload pada Instagram Reels dengan konsep membuat konten menjelaskan manfaat dari paket hemat dan copy visualnya yaitu seseorang dengan video menjelaskan kelebihan atau manfaat membeli produk tersebut. Lanjut. Untuk berikutnya kita mengupload Instagram Feeds dengan produk memberikan teaser tentang produk yang akan segera diluncurkan, di mana copy visualnya kita menggunakan gambar dengan teaser tentang produk baru yang akan launching. Untuk berikutnya kita menggunakan Instagram Feeds lagi, di mana konten pilarnya menunjukkan community, konsepnya menggunakan membagikan apresiasi kepada pengikut setia dengan pelanggan dengan diskon, tambahan atau keuntungan eksklusif, di mana visual gambarnya menggunakan maksud memberikan apresiasi kepada followers setia. Next. Untuk yang hari terakhir kita gunakan Instagram Feeds dengan tujuan promotion untuk mengumumkan pemenang kontes foto yang telah kita buat sebelumnya. Untuk yang terakhir kita menggunakan platform TikTok berupa video dengan tujuan promosi di mana konten visualnya adalah seseorang menggunakan video dengan maksud mempromosikan produk tersebut serta teaser untuk mendapatkan jaket tersebut secara gratis. Untuk konten visualisasi sendiri kita menggunakan yang tadi ada dijelaskan pada untuk menggunakan testimoni dari pelanggan serta kita menggunakan realisasi konten giveaway dengan potongan 10% untuk penggemar jaket Eiger tersebut. Lanjut. Untuk berikutnya kita menggunakan konten di mana kita memberikan diskon kepada pelanggan kita sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan dengan produk kita. Dan kita menggunakan konten di mana kita menggabungkan foto-foto di mana banyak kegunaan yang bisa digunakan pada jaket tersebut. Next. Untuk berikutnya kita menggunakan ada di mana jaket tersebut memiliki dua warna, jadi kita memilih untuk mengikut sertakan konsumen untuk memilih pilihan warna yang favorit menurut konsumen. Berikut ada seperti new arrival di mana ada produk baru. Dan yang terakhir kita menggunakan pengenalan di mana kita bisa merawat jaket Eiger tersebut dengan cara-cara berikut serta kita mengenalkan desain-desain jaket tersebut. Next. Untuk budgeting sendiri kita menggunakan TikTok, platform TikTok dan Instagram, di mana TikTok kita menggunakan top view ads dan in-feed ads, di mana 1 menitnya kita menggunakan harga tayang 7 juta per 14 hari. Dan untuk feed ads juga sama, kita menggunakan 1 menit di mana 14 hari tayang seharga 7 juta. Dan untuk Instagram ads sendiri kita menggunakan waktu 15 detik di mana kita membuat 30 hari tayang, di mana 1 hari tayangnya kita menggunakan dana 100.000. Jadi total 3 juta. Untuk boost post sendiri sama dengan menggunakan waktu 15 detik dengan 30 hari tayang serta 1 hari tayang menggunakan dana 100.000, sehingga total semuanya budgeting dari platform TikTok dan Instagram seharga 20 juta rupiah. Next. Lalu key performance indicator ya. Kalau TikTok tuh melalui profile visit target per bulannya 65.000. Kalau cost per kliknya 30.000 target per bulannya. Melalui impression target per bulannya 55.000. Lalu ada Instagram profile visitnya target per bulannya 80.000. Lalu ada cost per klik 45.000. Profile visit 65.000. Lalu dari penjualan yaitu pembelian
Itu target per bulannya 17.000. Yes. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.